Dokter, 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 dokter. Ya, ya, aku kan yang sedang sakit. Cerewet kali kau jadi suster. Nama aku Mona. Kau cukup panggil aku Opung saja. Jangan kau panggil dengan Monang ya. Mengerti? Itu nama diberi orang tuaku sebagai peruntungan dan umur panjang. Jadi, kau daftarkan saja dengan Opung, gitu ya? Hah? Apa? Sudah aku bilang, catat saja Opung. Titik. Kau tidak perlu tambahkan Mona. Itu nama KTP. Aku bisa kualat sama leluhurku kalau tulis nama itu. Sudah ya. Kau periksa lah. Kau tanya apa tadi? Penonton saja tidak dengar. Kau ulang tanya lagi ya. Oh, itu. Begini kronologisnya. Jadi, tadi itu aku tidur lebih cepat dari biasa. Agak kurang nyenyak memang. Perutku sudah agak melilit sebenarnya. Biasanya, itu karena aku sleep beol. Aku tidak khawatir. Itu mudah diatasi. Cukup minum sebotol soda. Pasti beres. Ya, aku tidurlah. Kira-kira lewat tengah malam. Aku terbangun. Hai, ini mataku suster. Seperti mau copot. Berkenyut-kenyut laksana roda kereta yang mau lepas dari relnya. Sudah begitu. Ini kepalaku seperti dipukul-pukul palu godam. Sakit dan berat. Itu belum seberapa suster. Leherku kaku seperti besi baja. Aku jadi heran. Ini penyakit apa? Datang tak pernah kuundang. Kalau ku tendang, tak pergi pula dia. Suster, asal kau tahu, umurku sudah 67 tahun. Tak pernah sekalipun aku menginjak yang namanya rumah sakit. Jadi sama dokter, aku pun tak kenal. Apalagi kau cuma suster. Aku selalu sehat. Kau tahu, sejak umur 50 tahun dan memutuskan pensiun cepat dari pekerjaanku sebagai PNS, setiap hari aku berkeliling naik sepeda. Nah, tahu-tahu, ini sakit datang tidak tepat waktunya. Jadi aku belum bersiap. Dia sudah nyeruduk masuk kamar tidur dan membetot mataku. Aduh, kenapa kau tidak tolong aku, suster? Ini mataku ikut kenyot-kenyot karena terharu melihat perutku yang melilit. Begitu, suster. Aduh. Hai, kau harus hati-hati anak muda. Ini perut seperti ditusuk-tusuk jeruji besi. Jadi, kau mau apakan aku ini? Cepat-cepat. Kau siapkan ember. Aku mau muntah ini. Suster, suster, kau di mana? Aku lapar sekarang. Boleh aku makan dulu? Setidaknya, sebelum jarum infus itu kau masukkan ke nadiku. Aku memang sudah makan kemarin sore, tapi kan tadi sudah keluar lagi. Jadi, kasih kesempatan aku makan dulu ya, suster. Ngomong-ngomong, ini dokter di mana?
memang sekedar perawat di sini. Tetapi aku berkuasa penuh untuk menentukan nasibmu. Camkan itu. Mana mungkin kau bisa bayar di UGD ini? Masa ditanya nama saja tidak menyahut? Kan semua orang punya nama. Karena pasti punya KTP. Iya kan? Aku belum tanya kau soal siapa yang menanggung nanti kalau perobatan ini diberikan kepadamu. Mana ada sih rumah sakit terbaik dengan dokter-dokter dan suster terbaik yang gratis? Nggak ada kan? Nah, aku tak tahu asal-usulmu. Tiba-tiba dengan tubuh penuh luka, nyeruduk saja masuk UGD. Memangnya ini UGD mbahmu? Meski namanya unit gawat darurat, tempat ini juga punya prosedur untuk membantu. Pertama, aku harus tahu dong, kau siapa? Dan dari mana asalmu? Penduduk sah atau liar? Pekerjaanmu apa? Kedua, siapa orang tuamu? Bagaimana kemampuan ekonomi keluargamu? Dan terakhir, siapa yang menjamin selama kau dirawat di sini? Nah, apa? Oh, soal menolong orang itu soal lain. Rumah sakit ini bukan lembaga sosial. Ini jelas dalam akte pendiriannya sebagai lembaga bisnis. Siapa bilang tidak boleh cari untung dari orang sakit? Asal tidak mendoakan orang sakit, kan tetap halal. Salah sendiri kan kau sakit? Perawatan itu butuh biaya dong. Iya kan? Jadi, meski aku bukan pemilik, aku diberi wewenang untuk menyeleksi pasien-pasien mana yang bisa dirawat di sini dan mana yang tidak. Bahkan sampai dokternya pun, aku yang menentukan. Kalau ada dokter yang sok sosial gitu, aku tidak akan terima. Itu pemborosan anggaran. Kau pikir, mengapa banyak rumah sakit bisa bertahan sampai ratusan tahun? Jelas, karena pasiennya membayar cukup untuk pengobatannya. Jangan terlalu berharap pada subsidi pemerintah. Mana mungkin rumah sakit partikelir seperti ini disubsidi? Tagihan BPJS saja bisa tersendat sampai bertahun-tahun. Dan itu jumlahnya tidak kecil loh. Bisa sampai ratusan miliar. Makanya, pemiliknya memutus kerjasama dengan BPJS pada tahun pertama. Buat apa melanjutkan sesuatu yang merugikan? Iya kan? Baik. Sekarang, kutanya sekali lagi. Sebelum kupanggil dokter, kira-kira siapa yang menjamin perawatanmu di sini? Kau lihat bentuk kepalamu. Penyok-penyok kan? Itu tanda-tanda klinis kau mengalami benturan keras. Bisa saja karena benturan di masa lalumu. Bisa pula karena kecelakaan fatal di jalanan. Tanda-tanda itu berarti kau tidak lagi bisa berpikir normal. Jelas itu butuh perawatan yang mahal dan berbulan-bulan. Apa kau siap menanggungnya? Kalau kau siap, aku akan beberkan tahapan tindakan medisnya. Pertama, kau harus menjalani MRI alias Magnetic Resonance Imaging, sebuah tindakan radiografi untuk mengetahui kondisi pembuluh darah dan syaraf-syaraf di kepalamu. Itu saja biayanya bisa sampai 5 juta sendiri. Apa kau sanggup? Kepalamu akan dimasukkan ke dalam terowongan sempit dengan resonansi suara yang mendekatkan telinga. Kira-kira akan berlangsung selama 30 menitan. Sanggup gak sih? Kok kau diam saja? Oh, aku pastikan kau tak sanggup membayarnya. Itu baru kepala. Kalau kulihat, itu kakimu juga mengalami patah tulang. Kuperhatikan saat masuk UGD tadi, kau terlihat menyeret kaki kananmu. Nah, untuk memastikan kakimu masih utuh atau sudah remuk, itu juga perlu tindakan MRI atau setidaknya rongseng. Rongseng itu sudah tindakan medis, jadi kau juga dikenakan biaya. Setidaknya bisa mencapai 2 juta rupiah. Artinya, untuk kepala dan kaki saja, kau harus menyediakan uang 7 juta rupiah. 7 juta rupiah loh.
Apa kau sanggup? Semuanya belum termasuk lutut loh. Jadi dari kepala, lutut, dan kaki, itu satu kesatuan yang harus kau permak jika ingin menjadi manusia normal kembali. Enggak sanggup kan? Melihat tampilanmu yang kere begini, aku sangat yakin kau bukan tipe orang yang sanggup membayar pengobatannya sendiri. Hitungan tadi belum termasuk tindakan medis lainnya loh. Misalnya, kau butuh operasi bongkar kepala untuk memperbaiki syaraf-syaraf yang bikin penyok-penyok tadi. Penyok itu tidak bisa diperbaiki dengan ketok magic loh. Memangnya mobil tua. Dokter, 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 dokter. Dokter, dokter, kepala saya kenapa bisa begini? Perawat tadi bilang penyok-penyok. Apa iya sih? Saya cuma gelandangan yang iseng cari makan di seberang rel kereta. Mungkin karena perut keroncongan sejak 2 hari, telinga tidak mau kerja sama. Ditambah otak tidak mampu menalar klakson peringatan dari masinis. Bahkan saya tidak merasa apa-apa ketika konon tabrak lari itu terjadi. Jadi masinis tetap melajukan kereta ketika saya harus terkapar di batu-batu pinggir rel. Sebagai orang kecil saya tidak mengerti mengapa kereta selalu maju terus walau telah menabrak kere seperti saya. Saudara tahu, kereta itu sekarang jadi musuh orang kecil justru setelah bernama komuter lain dan MRT. Perasaan dulu ketika masih diberi nama KRL, saya bebas saja duduk di atap kereta untuk bolak-balik Rangkas Bitung Tanah Abang. Tidak perlu bayar, tinggal kuat-kuatan gelantungan. Atau kalau kau lebih kuat, bisa langsung naik ke atap gerbong. Di situ lebih aman dari desak-desakan dan aksi copet dalam gerbong. Dulu saya tiap hari bawa dagangan sayur atau pisang dari Rangkas ke Tanah Abang. Jadi untung dagangannya masih full tanpa harus dipotong biaya tiket kereta. Nah, sekarang kereta justru cuma buat orang-orang gedean. Itulah awalnya saya jadi kere. Kan gak mungkin lagi dagang sayur dan pisang dari Rangkas ke Tanah Abang. Ongkos angkutannya udah berapa? Mahal. Saya ya terpaksa kerja serabutan di Tanah Abang. Paling dah ikut jadi kuli angkut. Lumayan buat anak istri di rumah. Nah, tahu-tahu sekarang saya di sini, di rumah sakit Gedongan. Rumah sakit semacam ini justru membuat saya merasa pusing. Bukan saja soal ongkosnya yang tidak mungkin saya bayar, tetapi terlalu dingin dan bersih. Dingin dan bersih itu sering membuat sesak napas. Aduh dokter, suster, kenapa kepala saya jadi penyok begini? Tadi sebelum masuk di sini, kepala saya masih utuh. Ini rumah sakit apa bengkel? Main ketok sembarangan sih. Dokter, tolong saya. Saya ini memang kere, tetapi saya juga manusia biasa. Karenanya juga berhak mendapat pelayanan kesembuhan. Saya tahu yang jadi dokter pasti orang-orang gedean, karena katanya bayar kuliahnya mahal. Saya dan anak-anak saya mungkin tidak bakal ada yang jadi dokter. Aduh suster, saya pastikan tidak bisa bayar ongkos pengobatan di sini. Saya juga tidak minta dibawa ke sini. Tetapi suster percaya tidak sama nasib. Saya di sini karena nasib. Benar-benar tidak tahu
Mengapa si supir angkot itu membawa saya kemari? Padahal di dekat pintu kereta Sudimara ada rumah sakit yang lebih ramah untuk golongan orang kere seperti saya. Suster, sekarang karena saya sudah di sini, apakah suster akan membiarkan anak tuan ini mati menderita? Tidakkah ada sedikit rasa belas kasih di antara pemilik rumah sakit ini kepada orang kecil seperti saya? Kere juga berhak atas rasa kasih. Begitu kan penonton? Oh, kalian gak ada yang terharu? Tunjukkan sedikit rasa hormat kalian kepada kera seperti saya. Mari kita satukan rasa haru kita bersama bahwa rumah sakit ini sungguh tak ramah terhadap orang miskin. Kalau saya harus memilih, saya lebih baik mati di gubuk sendiri daripada di ruang perawatan begini mewah ini. Mati di gubuk lebih tenang, karena saya akan menerima limpahan rasa kasih yang hangat dari orang-orang terdekat saya. Di sini saya akan mati menderita dalam kesepian dan kedinginan. Tak ada seorang pun yang mengenali jasad saya. Saudara bayangkan bagaimana mati menderita dalam kesepian. Tak ada seorang pun yang mengenali jasadmu di ruang penyimpanan yang beku. Itu jelas menyakitkan, bukan? Dokter! Dokter! Semua itu kini menjadi hantu di kepala saya. Dokter, cepatlah. Saya takut menghadapi laci-laci wajah yang beku di kamar jenazah yang mewah. Dokter! Dokter! Saya ini hanya kere. Biar saja mati sebagai kere. Teronggok di pinggiran rel jauh lebih baik bagi saya. Jangan biar saya kesepian. Dokter! 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 Buyung, apa kau dengar tadi? Ada keributan di sini. Aku dengar ada yang teriak-teriak panggil dokter. Jelang pagi tadi, aku sudah minta call itu dokter ahli. Aku tidak mau. Tiba-tiba penyakit stroke ini menyergapku diam-diam. Apalah guna hidup kau kalau badan mati separuh? Tak guna lah. Itu sebabnya aku rajin bersepeda. Bukan soal goes-goes olahraganya, tetapi kau harus nikmati pemandangan sepanjang jalan. Di situ kau akan tahu warna-warni kehidupan. Aku sengaja pilih jalan-jalan kampung. Selain udaranya lebih segar, banyak emak-emak dan engkong-engkong menyapa ramah. Itu rasanya kau banyak punya saudara. Sebagai perantauan Medan, aku harus pintar-pintar cari saudara lah di sini. Ada pepatah bilang, kalau yang jauh tetap kerabat, maka yang dekatlah jadi saudaramu. Itulah cara orang Batak bertahan hidup di perantauan. Apa kau dengar keluhan pasien tadi di sebelah? Suster, aku tak mau kau begitu galak kepada pasien miskin. Ini rumah sakit memang partikelir. Kau bolehlah cari untung serba sedikit. Bukan berarti kau abai pada pasien miskin yang butuh kesembuhan. Kemiskinan sudah membuat hidupnya menderita. Janganlah kau tambah-tambah dengan omelanmu. Aku dengar tadi apa yang kau omelkan. Aku juga dengar pasien tadi ketakutan karena omelanmu. Rumah sakit ini untuk siapa saja terbuka. Kau setuju kan? Nah, kalau kau ada setuju dan pasien memang harus bayar, kan kau bisa atur. Bisalah kau terapkan sistem subsidi silang yang kuat mensubsidi yang lemah.
Kalau kau naik pesawat, nah, ada tiket murah, ada tiket mahal. Tetapi kau tetap satu pesawat. Begitu kan? Suster, kemari kau. Suster, aku memang tak punya banyak uang. Tetapi aku masih menyisakan sedikit rasa kasihku terhadap orang-orang terbuang seperti pasienmu hari ini. Aku tak perlu kenal dia. Tak perlu tanya KTP-nya, orang tuanya, asal-usulnya, apalagi tanya siapa istrinya. Yang ku tahu, ia diantar oleh supir angkot sesaat setelah aku masuk ke GD ini kan. Suster, hari ini sakitku tak seberapa. Cuma sakit maku yang kumat kan. Nah, itu biasa. Sakit orang sibuk. Meski aku pensiun jadi PNS, jangan kau kira kesibukanku berkurang. Naik sepeda setiap hari itu cuma caraku beri kepercayaan kepada anak-anakku untuk ngurus perusahaan. Perusahaan Jargoku sudah besar, berkelas internasional. Itu kubangun sejak aku berusia 50 tahun. Jadi sekarang sudah 17 tahun. Sudah cukup pula keuntungan yang kukumpulkan. Sekarang aku sakit ringan-ringan lah. Tetapi lain waktu, bukan tidak mungkin Tuhan kasih sakit yang berat. Semasa ringan inilah kita saling bantu. Suster, kau masukkan saja tagihan pengobatan pasien itu kepada aku ya. Biar nanti diurus oleh anak-anakku. Kau dengar itu kan, suster? Usahakan kau perbaiki kepalanya yang penyok-penyok itu. Kasih tahu dokter, tolong kerjakan dengan rapi. Jangan asal-asalan, apalagi borongan. Ini menyangkut nyawa manusia, bukan sekedar mobil rongsokan. Permisi, apa benar Anda bernama Opung Mona? Kau siapa berani-berani sebut Mona? Tapi benar kan ini Opung Mona? Kau cukup sebut saja Opung. Baik Opung, saya Raden Mas Kencono. Kau Raden rupanya. Itu menak dari Jawa kah? Itu hanya nama pemberian orang tua Opung. Ada apa rupanya kau kemari? Saya direktur rumah sakit ini. Saya datang cuma mau kasih kabar. Kami berterima kasih atas kebaikan Opung menampung seluruh biaya pengobatan pasien yang kemarin dirawat di samping Opung. Cuma masalahnya, apa lagi? Aku kan sudah bilang, masukkan seluruh tanggungan pasien itu ke dalam tagihanku. Ini bukan soal mencari pahala loh Pak Direktur Raden. Aku cuma ingin ia mendapat kesembuhan kembali. Aku paham, dia pasti punya keluarga dan pasti ada anak-anak dan istri yang membutuhkannya. Tugas lelaki memang harus begitu. Saya kira Pak Direktur Raden pasti setuju. Kalau lelaki harus cari rezeki, bila perlu sampai sejauh-jauhnya kan. Aku berangkat dari Medan dengan dompet kosong. Jadi aku pernah merasakan bagaimana hidup dengan penuh kekurangan. Oh iya, Pak Direktur Raden, tolong kasih nasihat kepada sustermu itu ya. Jangan pernah ia meremehkan orang, apalagi menghinanya. Siapapun dia, miskin kaya di mata Tuhan sama saja. Nyawa ini pinjaman. Kapanpun beliau berkehendak, saat itu pula nyawamu dimintanya kembali. Cukuplah. Aku tahu maksud Pak Direktur Raden. Anda meremehkan apakah aku mampu membayar pengobatan pasien itu kan? Tak perlulah ragu. Kalau kau tak percaya, bawa saja ke sini kwitansi tagihannya. Biar aku bayarkan di sini ya. Kalau Pak Direktur Raden canggung melayani saya, minta suster yang membeli itu kemari ya.
sekalian aku kasih ceramah dia. Tapi begini Opung, saya datang cuma mau kasih kabar bahwa pasien itu baru saja telah dinyatakan terminal. Maksud kau